Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Hari ini merupakan hari Minggu Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan. Berikut ini panduan dalam misa. Pemberkatan daun palma oleh imam dan prodiakon ke seluruh umat dilakukan di dalam gereja. Dan pada saat imam dan prodiakon memerciki daun palma, umat dipersilakan mengangkat daun palmanya. Demikian panduan misa sore ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mendaraskan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus, Putramu. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri dan mengarahkan pandangan ke pintu utama gereja. Dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini
kita ingin memasuki saat-saat yang paling penting dalam iman kita, Pekan Suci, di mana kita ingin merenungkan betapa cinta Tuhan yang luar biasa yang memuncak dalam karya keselamatan Yesus dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita membukanya dengan perayaan Minggu Palma, di mana Yesus memasuki Yerusalem. Yerusalem sebagai kota damai. Yesus yang disambut dengan gegap gempita, menandakan kita juga ingin menyambut karya keselamatan itu dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Maka di awal perayaan ini, mari kita hening sejenak. Kita persiapkan batin kita agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita mempersiapkan diri. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kau melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka itu diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengarkan menegaskan bagaimana Yesus betul-betul seorang raja, seorang penyelamat, seorang yang dinanti-nantikan. Keledai yang belum pernah ditunggangi, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, akan menjadi tumpangan sang Raja Damai itu, sang Mesias yang akan membebaskan bangsa pilihan Allah dari kuasa dosa. Bagaimana orang menghamparkan pakaiannya, menandakan Raja yang mulia itu tidak lagi menyentuh tanah. Tanah melambangkan kemanusiaan yang lemah. Kuasa ilahi betul-betul mengalahkan kelemahan manusia dan menghadirkan keselamatan. Maka pada hari ini juga dengan daun-daun palma di tangan, kita ingin bersorak-sorai menyambut karya keselamatan Tuhan itu yang sudah kita nantikan. Kita berharap lewat karya penyelamatan ini kita betul-betul dibangkitkan dan dimurnikan kembali sebagai anak-anak Allah. Maka mari kita mencontoh kegembiraan orang-orang yang percaya kepada Yesus memasuki kota Yerusalem, dan kita akan memasuki gereja bersama-sama ini dengan kegembiraan yang sama karena Allah hadir di tengah-tengah kita.
Marilah kita berdoa. Intensi perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Yang pertama dimohon oleh Ibu Elizabeth Ana Aryani yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria untuk keberhasilan dalam pekerjaan bagi anak dan cucu. Juga mohon kesembuhan untuk Vitalia agar penyakitnya segera diangkat. Juga kita berdoa bersama keluarga Ameh yang mendoakan arwah suami, papa, mama, dan koko Vincent Surya Dharma, Jakyan Tamarudi, Yap Meilan, Siman Wijaya. Juga bersama keluarga Bapak Yohanes Tukiyo Santoso yang meninggal tepat 27 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudara kita yang telah kita doakan bersama ini berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan diredahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladan sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Allahku, ya semua yang melihat aku mengolok Allah, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya, bukan
maka Allah berkenan kepadanya. Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agama
sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing.
Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah yang kalau kita hayati begitu mengharukan. Tetapi kisah Yesus Kristus yang sengsara hingga wafat yang disampaikan pada hari ini
bukan supaya kita terharu, menangis dan meratapinya, melainkan agar kita manusia sadar betapa mengerikannya dosa-dosa yang sudah kita buat, sehingga menyebabkan Kristus menderita sampai wafat. Dan itulah gambaran yang kita bisa lihat. Mungkin Yesus akan mengatakan seperti yang dikatakan Yesus kepada para perempuan-perempuan Yerusalem, "Mengapa engkau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu. Tangisilah dirimu sendiri yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Tangisilah karena dosa-dosamu membuat bilur-bilur luka pada tubuh Yesus." Itulah sebenarnya yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Maka karya keselamatan yang dihadirkan lewat kisah sengsara itu pertama-tama bukanlah kisah sedih, tetapi kisah kegembiraan. Sebagaimana Injil yang berarti kabar gembira, maka kisah sengsara itu adalah kabar gembira bahwa Allah berkenan datang menjumpai kita manusia yang lemah ini, dan Allah solider dengan penderitaan manusia. Dia bukanlah Allah yang duduk jauh dengan kemahakuasaannya, seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua pada hari ini. Dia Allah yang bersedia turun, menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa seorang manusia, supaya kita yang lemah ini diangkat kembali sebagai anak-anak Allah. Betapa luar biasanya Allah yang kita miliki. Dia bukanlah Allah yang pertama-tama menghukum, menghakimi, tetapi Allah yang penuh belas kasih dan pengampunan. Dan itu ingin kita renungkan dalam hari-hari ini, yang nantinya berpuncak dalam perayaan Paskah. Hari ini kita diundang untuk mengenakan cara pandang Allah yang seringkali berbeda dengan cara pandang manusia. Ada yang di sini membawa uang selembar dan tisu selembar, bisa diberikan kepada saya. Nanti saya kembalikan uangnya. Saya hanya ingin memberi contoh. Berapapun nominalnya. Ya. Dan tisu. Ada yang punya tisu? Membawa tisu? Tisu yang belum terpakai ya. Baik, silahkan. Di tangan saya ada tisu dan uang. Ini uang 10.000. Walaupun sudah dikemat, kotor, nilainya tetap 10.000. Dibawa ke minimarket tetap laku. Tapi kalau ini yang baru, kemudian saya pakai untuk ngelap, saya pakai lagi, saya berikan, ada yang mau? Tidak ada. Itulah gambaran yang seringkali dalam kehidupan kita. Kita menilai orang seperti menilai tisu ini, yang kotor, dan kemudian setelah penuh dengan dosa, kita anggap dia tidak bernilai. Tetapi Allah memandang kita manusia seperti uang ini. Entah dia kotor, entah dia kumal, nilainya tetap sama. Itulah Allah yang kita miliki. Kita seperti uang ini. Seberapa buruk kondisi kita, tetap berharga di mata Tuhan. Tetapi seringkali kita memandang sesama kita yang mungkin berdosa seperti tisu yang kotor dan tidak berguna. Kita diundang pada hari ini untuk memiliki
cara pandang seperti Allah. Sebagaimana Allah yang begitu mencintai kita dan melihat kita berharga, sehingga ia bersolider menjadi manusia, mengalami penderitaan seperti kita. Maka dalam perayaan Pekan Suci ini yang kita awali hari ini, kita juga memandang saudara-saudari kita yang mungkin kita anggap salah, berdosa, sebagai saudara yang mesti direngkuh, bukan justru dibuang dan dijauhkan. Pengalaman Allah yang hadir mengundang kita juga bersolider, terutama untuk saudara-saudari kita yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Yesus sudah mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Dia datang untuk memberikan pembebasan. Yang buta disembuhkan, melihat kembali. Yang lumpuh dibuatnya berjalan, yang hidup dibuatnya mati. Tetapi yang punya utang tetaplah punya utang, tidak dihapuskan ya. Kita juga dipanggil karena iman kita pada Yesus Kristus, ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Allah yang lebih dahulu mencintaiku, Allah yang lebih dahulu berkorban untukku, memanggilku juga untuk berbuat sama seperti yang dibuat oleh Allah sendiri. Solider, peduli pada sesama, terutama mereka yang seringkali disingkirkan di dalam masyarakat kita. Semoga hari ini dan seterusnya kita semakin menghayati pengalaman iman kita dalam Pekan Suci ini, dan kita nanti boleh bersama-sama merayakan kemenangan dalam pesta Paskah, di mana maut dikalahkan, kejahatan dikalahkan, dan kita dibangkitkan bersama Kristus sebagai manusia yang baru. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah mereka tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga saudara-saudari kami
yang sedang mengalami penderitaan dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri yang merayakan perayaan Ekaristi pada saat ini, semoga semangat Yesus Kristus Sang Putra tercurah atas kami, agar kami dapat saling membantu dalam memangku salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur bersama Ibu Elizabeth Ana Aryani atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria untuk keberhasilan dalam pekerjaan bagi anak dan cucunya. Juga anugerahkanlah kesembuhan untuk Vitalia agar penyakitnya segera diangkat dan Engkau pulihkan. Marilah kita mohon. Untuk saudara-saudari kami yang sudah Engkau panggil, terutama Vincent Suryadharma, Jakyan Tamarudi, Yap Meilan, Siman Wijaya, dan Yohanes Tukio Santoso. Ampunilah segala dosa dan kelemahan yang sudah mereka buat, dan sudilah Engkau menganugerahkan belas kasih serta kebahagiaan abadi di surga, sehingga mereka dapat menjadi pendoa bagi keluarga. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami bawa dalam intensi sore ini. Untuk Vincent Surya Dharma, Jack Ian Tamarudi, Yap Meilan, dan Siman Wijaya, serta Bapak Yohanes Tukio Santoso, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberi damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, yang diizinkan menerima komuni adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik. Jangan biarkan aku terpisah
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Berikut ini kami sampaikan jadwal misa dan ibadat dalam Pekan Suci. Kamis Putih, tanggal 14 April pukul 7 malam. Jumat Agung, tanggal 15 April. Jalan Salib, pukul 8 pagi, ibadat pukul 3 sore. Malam Paskah, tanggal 16 April pukul 7 malam. Minggu Paskah, tanggal 17 April pukul 8 pagi. Komunitas Kerahiman Ilahi San Frades menyelenggarakan 9 hari renungan sambut Pesta Kerahiman Ilahi pada tanggal 15 sampai 23 April pukul 7:15 malam. Informasi lengkap silakan menghubungi Bapak Poniman. PWK Santa Monica Keuskupan Agung Palembang akan menyelenggarakan misa dan perayaan Paskah pada hari Jumat tanggal 22 April pukul 10 pagi di Gereja Santo Yosef. Ibu Warakaburi yang akan hadir dalam misa ini diminta untuk berkumpul di gereja dan berangkat bersama pada pukul 9. Misa dan perayaan Paskah bagi orang sakit yang masih bisa berangkat ke gereja dan orang tua yang berusia mulai dari 65 tahun ke atas akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 April pukul 3 sore. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leonardus Indra Marwan, putra dari Bapak Maximus Sutiono dan Ibu Sisilia Mariuliati dari lingkungan Santo Thomas, Stasi Santo Petrus Sukaraja, Paroki Trinitas Bangunsari, dengan Heni Krisnawati Ginting, putri dari Bella Ginting et Piara Borutarigan, warga lingkungan Santa Angela. Rencana perkawinan tanggal 27 April 2022 di Paroki Santo Yosef Delitua, Sumatera Utara. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut wajib melapor kepada pastor paroki. Demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Tetap setia untuk melakukan 5M dan tak lupa berdoa dan bahagia. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi, perayaan Minggu Palma ini. Juga terima kasih untuk para petugas liturgi, lektor, pemazmur, putra altar, prodiakon, pembaca kisah sengsara, tata laksana, kor organis, mungkin juga keamanan, pokoknya semua yang terlibat, dan juga Anda semua yang turut serta dengan caranya masing-masing ambil bagian dalam perayaan Ekaristi yang agung ini. Untuk info mengenai Pekan Suci bisa Anda baca-baca, entah itu di media sosial resmi milik paroki atau juga ada di pengumuman-pengumuman yang ada.
Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah. Ekaristi Minggu Palma sudah selesai.